Oke teman-teman, ini saya ingin melaporkan progres pasca restorasi dari si Kiko ya. Mengapa? Karena ada kabel-kabel yang mungkin terganggu saat restorasi, itu yang menyebabkan lampu utama akhirnya mati. Jadi simak video ini sampai selesai ya. Hari ini kita ngomong soal perkabelan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni. Pada video kali ini tetap bersama dengan Corolla DX, tetapi fokusnya kepada belajar kelistrikan ya. Saya benar-benar tidak tahu, awam soal kelistrikan. Bahkan semua instrumen mobil ini benar-benar saya pelajari ketika restorasi kemarin ya. Ini sekarang kondisinya lampu mati, mesin sudah jalan, mesin sudah berhasil naik setelah diturunkan kemarin silinder headnya. Nah ini tiba-tiba pas mau dicoba, lampunya ada yang kongslet, ada bunyi tes, tapi setelah itu mati total. Bagian depan ini coba saya bongkar ya teman-teman. Ini bahkan bohlamnya ini kan kebetulan tahun Corolla DX tahun 80 ya. Nah, jadi menggunakan 4 lampu ya. Lampu ini bisa jarak dekat dan jarak jauh, yang paling ujung juga sama. Nah sedangkan yang di sini ini hanya untuk flash ya, untuk flashnya ya. Ketika pakai flash maka yang ini menyala. Sistem perlampuannya seperti itu. Yang lainnya sama, lampu kota sini ya, kemudian sen dan lain sebagainya masih sama. Nah tentu kelistrikan yang semacam ini sama dengan semua mobil yang menggunakan lampu 4 ya, ada flashnya sendiri. Nah ini kemarin bohlamnya saya cek baik-baik saja, kemudian saya cek di fuse ini ya, fuse tambahan, ini menggunakan fuse tambahan teman-teman, ini masih sehat, masih normal ya. Kemudian saya coba cek arus listriknya tidak ada. Nah dibongkar-bongkar sampai ini tadi, hari ini tadi saya lepas setirnya ya. Kenapa? Karena jalur lampu dekatnya ini kongslet dengan lampu jarak jauhnya ya. Ketika lampu jarak jauh, lampu dekatnya menyala. Nah sekalian ini nanti mau membetulkan kunci ini karena sudah dibongkar ya setirnya. Nah posisi ini kan juga tidak berfungsi kuncinya. Nanti coba diperiksa sekalian, tinggal melepas ini ya, kancingnya dan ini, dan terlepas. Nah sekalian nanti dibetulkan. Nah belajar membetulkan kayak gitu ya. Nah ini kan copot. Kalau kunci normal ini kan nggak copot ya ketika posisi on. Nah sedangkan ini copot. Nah semua masih ori teman-teman, semua masih ori ya. Kalian ini nanti dibersihkan ya semuanya, kelistrikannya dan juga kuncinya biar normal kembali. Nah tentunya akan membutuhkan waktu lama karena nanti saya juga harus kembali ke Surabaya. Tapi ini nanti sebelum kembali ke Surabaya mau saya lepas, saya bersihkan. Tinggal ketika nanti pulang lagi mencari permasalahannya ada di mana. Ini kalau ini jelas gigi-giginya ini ada yang nggak kembali sehingga nggak ngancing. Nah sedangkan untuk saklarnya teman-teman, nah ini kan berhasil saya bongkar semuanya ya. Nah saklarnya ini kemarin itu yang bermasalah juga, hazard ini bermasalah ya, berarti jalur ini. Kemudian ketika konslet tadi ya, nah ini kan dari tuas ini ya, dari tuas lampu. Ketika posisi dim ini kan menekan ya. Nah kalau ini menekan maka ini akan menjadi satu di sini teman-teman ya. Ini akan nempel di sini
Ya, jarum yang di bawah ini ketika ditekan tuh kan bergerak. Ini akan nempel di sini. Nah, ini sepertinya entah itu nanti kotor atau ngefong ya. Tapi kalau melihat ini sekilas, teman-teman, ini gosong. Ya, ini gosong. Ya, mungkin ada percikan dari sini. Nah, ini kan kabelnya ini gosong kan. Nah, ini gosong. Nanti kita periksa, ini sudah dibersih-bersihkan. Tuas ini sudah nggak bermasalah, sudah aman, sudah nyambung, nggak ada yang putus. Tinggal ngecek yang ini nanti ya, jalur ini apakah ada yang konslet, sekalian membetulkan kalau kemarin itu di sen kanan itu kan nggak bisa ngancing ya. Ternyata setelah saya lepas tadi, ada satu pelor ini tiba-tiba gelundung lepas. Ini berarti dulu waktu membongkarnya mungkin dia tidak tepat posisinya, sehingga ketika sen kanan ya nggak bisa terkunci dengan baik. Nah, kondisi pelor ini kan untuk itu sebenarnya teman-teman, untuk pergerakan ya. Nah, ini kan juga ada pelor teman-teman di sini, di ujung sini ya, terlihat nggak lah ini kan ada pelor juga. Ini untuk pergerakan ke kiri dan ke kanan. Coba saya gerakkan. Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Ini coba diperhatikan, ini kan ada pelor ya, dia kan bergerak ya. Mana ini ya, intinya kayak gitu. Ini kan sudah berpindah ke tengah. Lah, untuk pergerakan ini biar ini enggak ngancing, ini kan ada pelor di sini ya. Ini bergerak ke sini, nanti bergerak kiri kanan. Nah, ini untuk sennya ya. Ini posisi normal. Ketika sen kanan dia akan bergerak ke sini, sen kiri akan bergerak ke sini, begitu juga sebaliknya. Nah, ini ada pengunci pelor ya. Saya belum tahu pelor tadi ada di mana posisinya. Mungkin kayak di sini, kemudian di sini ada pir ya. Ini kan ada pir, ini hanya ada satu, sini nggak ada teman-teman. Nah, nanti coba akan saya cari tahu apakah memang dua. Kalau dua bisa jadi faktornya itu, nanti kita cari tahu lagi teman-teman. Oke, mungkin itu saja laporan untuk progres kali ini. Ternyata si Corolla DX masih belum bisa ngaspal teman-teman, masih kelampuannya, kelistrikannya masih ada yang perlu dibenerin lagi. Kok banyak sekali yang rusaknya ya? Mungkin satu faktor usia, yang kedua ada trouble atau error, human error, atau konsleting saat restorasi kemarin, ada yang tersentuh kabelnya atau lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, ini diperiksa semuanya agar nanti bisa kembali normal ya. Kunci kontak yang awal beli saya itu sudah error, nanti sekalian dibetulkan pelan-pelan, yang penting kembali normal, tidak sedikit-sedikit ke bengkel, sedikit-sedikit ke bengkel. Karena ketika di otak-atik sendiri biayanya sangat minim, kita dapat pengetahuan tapi memang tidak bisa cepat ya, masalahnya di situ. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Bagi teman-teman yang punya cerita tentang unitnya Corolla DX, bisa berbagi di kolom komentar ya. Mari kita sharing-sharing bagaimana cerita merawat si Corolla DX. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.